Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa, sebuah peristiwa tragis terjadi di Desa Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah mobil minibus syarat penumpang bertabrakan dengan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Akibat kejadian ini dilaporkan 3 orang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. Informasi yang diperoleh dari saksi mata di lokasi bahwa mobil minibus dengan nomor polisi N1475WU hendak melintas dari arah selatan menuju ke utara di perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu. Pada saat yang sama, sebuah kereta api Pendalungan melintas dari arah barat. Mobil tersebut sempat terseret kereta api beberapa kilometer dari lokasi kejadian awal sampai akhirnya kereta api kemudian terhenti. Seorang saksi mata yang sempat memberikan pertolongan pertama kepada para korban mengatakan dari keterangan yang didapatkan 3 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami luka. Berdasarkan pengakuan para korban selamat, rombongan minibus ini hendak bersilaturahmi ke salah satu pondok pesantren di seberang desa yang tak jauh dari lokasi perlintasan kereta api. Para korban segera dilakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, pemirsa, Polda Jawa Barat menyesalkan terjadinya peristiwa kecelakaan di kilometer 14 Tol Layang Syekh Muhammad bin Zayed yang terjadi pada Senin lalu, di mana melibatkan salah satu anggota Polri. Polri memastikan anggota berinisial MRA akan menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jawa Barat setelah penyelidikan kecelakaan tuntas. Terkait dengan beredarnya video viral terkait adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Layang atau Jalan Tol MBZ, khususnya di kilometer 14. Dalam hal ini masuk di wilayah Polda Metro Jaya. Perlu saya sampaikan bahwa terkait kejadian laka lantas tersebut, memang benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 Mei kemarin, kurang lebih sekitar jam 7:10 waktu Indonesia Barat, antara salah satu kendaraan dinas milik Polda Jabar dengan kendaraan lainnya, yaitu Mitsubishi Microbus. Jadi untuk terkait kronologi, tentunya untuk penanganan selanjutnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, tentu kita juga turut prihatin terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut yang menimpa atau terjadi antara kendaraan dinas milik Polda Jawa Barat dengan pengemudi lainnya. Kami berharap ini merupakan kejadian yang terakhir, dan sekali lagi kami mengimbau seluruh pengemudi untuk lebih berhati-hati, khususnya ketika menggunakan kendaraan di jalan, baik jalan tol maupun jalan arteri. Jadi untuk terkait kecelakaan tersebut, dari hasil sementara yang kami dapati bahwa pengemudi saat itu sedang mengarah ke Jakarta. Ketika dalam posisi beriringan di kilometer 14, untuk kendaraan ini bertabrakan atau berbenturan dengan pengemudi lainnya. Untuk kecelakaan tersebut, sampai dengan saat ini kami mendapat informasi tidak mengakibatkan korban jiwa, namun terjadi kerugian, yaitu berupa kendaraan, baik kendaraan dinas milik Polda Jabar maupun kendaraan dari pengemudi Mitsubishi Microbus tersebut. Para pihak yang terlibat telah melakukan komunikasi terkait tindak lanjut untuk penanganan kecelakaan tersebut. Dan perlu saya tegaskan, karena wilayah hukum terjadinya kecelakaan tersebut ada di Polda Metro Jaya, sehingga untuk penanganan kecelakaan lalu lintas tetap ditangani oleh rekan-rekan dari Satlantas Polres Metro Bekasi. Jadi masuk wilayah Polda Metro Jaya. Untuk kendaraan tersebut milik salah satu pejabat utama di Polda Jawa Barat. Pengemudi berinisial MRA sendirian dan dalam posisi mengarah ke Jakarta. Untuk hasil pemeriksaan tentu nanti akan didalami oleh rekan-rekan penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Helikopter milik TNI AU dan Polri berhasil melakukan evakuasi puluhan warga yang terisolasi di Desa Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan akibat bencana banjir dan longsor. Evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak bencana.
Pada Selasa pagi kemarin, helikopter milik TNI AU dan Polri berhasil melakukan evakuasi puluhan warga yang terisolasi di Desa Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan akibat bencana banjir dan longsor. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi menjelaskan bahwa proses evakuasi ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak bencana. Kapolda menambahkan bahwa korban yang telah ditemukan berasal dari beberapa desa termasuk Desa Latimojong dan Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat. Sehingga saat ini tim gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Selain itu, bantuan logistik juga terus disalurkan ke beberapa wilayah yang terisolir menggunakan helikopter dan bantuan tim Indonesia Off-Road Federation dengan menggunakan mobil jeep. Jembatan yang putus itu kendala utama. Mau tidak mau kita harus berpikir untuk mengirim bantuan itu menggunakan tali dan tali seling. Kita ucurkan melalui tali seling, kemudian dilansir satu persatu. Jadi untuk sementara waktu Pak, distribusi bantuan itu di udara ya? Udara, ini sedang kita coba udara hari ini kita lepas. Kalau evakuasi warga yang terisolir apa masih dilakukan Pak atau seperti apa? Bagi yang membutuhkan untuk dievakuasi, kita evakuasi. Tapi kebanyakan dari masyarakat itu hanya meminta dorongan logistik. Bantuan logistik. Jadi kita logistik saja yang kita dorong ke sana. Alhamdulillah kita memanfaatkan teman-teman AURI yang daya angkutnya cukup besar. Ini sangat efektif. Hari ini mereka sudah 4 sorti kalau tidak salah. Sudah mengirim barang, berarti sudah ada 4 ton barang yang kita drop ke. Sementara itu, Basarnas Makassar mencatat telah mengevakuasi 52 korban banjir Sungai Latimojong yang juga warga desa Kadundung, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ke tempat aman dari bencana. Salah satu desa yang terimbas oleh bencana banjir di Kabupaten Luwu adalah Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong karena lokasinya berdekatan dengan Sungai Latimojong. Kepala Kantor Basarnas Makassar, Meksianus Bekabel, menyampaikan tim SAR gabungan telah menuju ke Kecamatan Latimojong untuk melaksanakan evakuasi warga yang terisolir. Sebanyak 52 warga Desa Kadundung telah dievakuasi, termasuk diantaranya 8 anak kecil. Saat ini sebagian mereka telah berada di posko SAR gabungan di Kecamatan Suli dan sebagian lagi memilih untuk pergi ke rumah kerabat. Meksianus menambahkan bahwa warga desa Kadundung sempat terisolir akibat banjir dikarenakan putusnya jembatan dan jalan sehingga warga harus bertahan hidup dengan persediaan seadanya. Yang saat ini kami fokusnya di daerah yang terisolir yaitu di Latimojong. Dan terkait dengan hal tersebut, kami juga bekerja sama dengan seluruh tim unsur SAR yang ada untuk melakukan bagaimana cara mengevakuasi korban warga yang ada di daerah terisolir. Dan kami melaksanakan kegiatan itu dari jam 11 siang tadi menuju ke posko di Suli itu hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang terevakuasi tadi itu 52 orang, diantaranya dewasa dan ditambah dengan 8 anak-anak, dan kami melakukan evakuasi menuju ke posko dengan menggunakan menyeberangi Sungai Suli dengan menggunakan perahu karet. Dan perlu diketahui bahwa tempat yang terisolir selama 5 hari sejak terjadinya bencana banjir, namun saat ini sudah terakses dengan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang anggota Polri di Lampung Tengah merombak mobil pribadinya menjadi mobil ambulans gratis untuk kaum duafa, anak yatim piatu, dan difabel. Dalam kesehariannya sebagai anggota Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo, Polres Lampung Tengah Polda Lampung, Bribka Leonardo dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi, baik di lingkungannya bertugas maupun di wilayah lain. Loyalitas Bribka Leonardo dalam melayani masyarakat mendapat dukungan dari sang istri yang berprofesi sebagai bidan Desa Sukanegeri, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Sejak tahun 2017, Bribka Leonardo sering membantu mengantarkan pasien darurat ke rumah sakit. Saat itu, sulit mencari kendaraan malam hari,
sebab tidak semua kampung memiliki mobil ambulan. Kemudian biaya 300 sampai 400 ribu rupiah untuk menyewa kendaraan menjadi kendala, terutama untuk masyarakat miskin. Peristiwa ini menjadikan motivasi Bribka Leonardo untuk mewujudkan impiannya, mempunyai mobil ambulan sendiri yang siap melayani masyarakat selama 24 jam, khususnya bagi kaum duafa, anak yatim piatu, serta difabel. Dari tim Humas Polres Bangunrejo Polres Lampung Tengah, Polda Lampung, melaporkan untuk Polri TV. Polres Tarakan menggelar kegiatan selebrasi atau Selasa Edukasi bersama Pak Polisi di Universitas Borneo. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kurang atau bagaimana? Adik-adik usia dan mengenyam